Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Supartini dari PT IKD. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar ilmu komputer dengan tema pengantar jaringan komputer. Yang pertama, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel, wireless. Di sini autonomous adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, kehilangan file, atau kerusakan sistem. Dua unit komputer dikatakan terkoneksi apabila keduanya bisa saling bertukar data atau informasi, seperti file printer, media penyimpanan, hard disk, floppy disk, dan flash disk. Data yang berupa teks, audio, maupun video bergerak melalui media kabel atau tanpa kabel, sehingga memungkinkan pengguna komputer dalam jaringan komputer dapat saling bertukar file atau data. Di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar node komputer, yakni 1. Peer-to-peer. Peer-to-peer adalah suatu model di mana tiap PC dapat memakai resource pada PC lain atau memberikan resource-nya untuk dipakai PC lain. Yang kedua, client server. Client server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource-nya kepada komputer lain atau klien dalam jaringan. Kelebihan jaringan peer-to-peer. Implementasinya murah dan mudah. Tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus. Tidak memerlukan administrator jaringan. Adapun kekurangannya, jaringan tidak bisa terlalu besar, tidak bisa memperbesar jaringan. Tingkat keamanan rendah. Tidak ada manajemen jaringan. Dan penggunaan komputer jaringan harus terlatih mengamankan komputer masing-masing. Serta semakin banyak mesin yang di-sharing akan mempengaruhi kinerja komputer. Adapun kelebihan jaringan client server yaitu mendukung keamanan jaringan yang lebih baik, kemudahan administrasi ketika jaringan bertambah besar, manajemen jaringan terpusat, semua data bisa disimpan dan di-backup terpusat di satu lokasi. Adapun kekurangannya, butuh administrator jaringan yang profesional, butuh perangkat bagus untuk digunakan sebagai komputer server, butuh software tool operasional untuk mempermudah manajemen jaringan, anggaran untuk manajemen jaringan menjadi besar, dan bila server down, semua data dan resource di server tidak bisa diakses. Yang kedua, jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Jaringan komputer merupakan sekelompok sistem komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang saling terhubung secara bersama melalui suatu sistem komunikasi. Sedangkan sistem terdistribusi merupakan kumpulan dari autonomous komputer saling terhubung melalui sejumlah protokol jaringan komputer dan dikelola oleh perangkat lunak sistem terdistribusi yang saling berkoordinasi menjadi suatu sistem komputasi terpadu. Persamaan dari keduanya adalah merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda. Sama-sama dapat memindahkan file. Adapun perbedaan yang lebih spesifik antara jaringan komputer dan sistem distribusi adalah jaringan komputer yaitu komputer yang terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation atau juga gabungan komputer server dan klien. Server hanya melayani permintaan sesuai antrian yang sudah diatur sistem. Kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh media transmisi yang digunakan.
dan merupakan sistem yang menggabungkan kinerja perangkat dan aplikasi dari physical layer sampai dengan application layer. Adapun sistem terdistribusi, yaitu komputer yang terhubung terdiri dari host, komputer utama, dan terminal-terminal komputer yang terhubung dengan komputer host. Host melayani beberapa terminal dan melakukan proses berdasarkan input dari terminal-terminal. Kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh sistem dan merupakan suatu sistem perangkat lunak yang dibuat dan bekerja pada lapisan atas sebuah sistem jaringan. 3. Sejarah jaringan dan internet. Sejarah jaringan. Sejak kali pertama ditemukan, sejarah komputer telah merentang panjang, begitu pula dengan jaringan di komputer. Sejarah jaringan komputer bermula dari lahirnya konsep jaringan pada tahun 1940-an di Amerika yang digagas oleh sebuah proyek pengembangan komputer. Proyek tersebut mulanya disebabkan oleh keinginan untuk memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang harus dipakai bersama. Untuk mengerjakan beberapa proyek tanpa banyak membuang waktu kosong, dibuatlah proses beruntun, batch processing. Lalu, saat berbagai jenis komputer mulai berkembang pada tahun 1950-an, ditemukanlah superkomputer. Akibatnya, sebuah komputer harus melayani beberapa tempat yang tersedia. Untuk itu, ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS, Time Sharing System. Pada sistem TSS, beberapa terminal akan terhubung secara seri ke sebuah komputer atau perangkat lainnya dalam satu jaringan host atau komputer. Sejarah internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan komputer yang terbesar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Yang keempat, tujuan atau manfaat jaringan komputer. Tujuan jaringan komputer. Yang pertama, resource sharing, yang bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data, dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. Yang kedua, saving money, yaitu penghematan uang atau anggaran. Perangkat dan data yang dapat di-share akan membuat penghematan anggaran yang cukup besar. Yang ketiga, high reliability, kehandalan tinggi, yaitu sistem informasi manajemen kantor terpadu atau sistem pelayanan satu atap dengan teknologi client server. Adapun manfaat jaringan komputer, yang pertama, membantu seseorang untuk berhubungan dengan orang lain dari berbagai tempat bahkan negara secara lebih mudah. 2. Dengan jaringan komputer, maka Anda dapat melakukan proses pengiriman data dengan efisien dan cepat. 3. Anda bisa mengakses informasi serta berita dengan mudah melalui internet. 4. Dapat mengakses file yang dimiliki bersama dengan orang lain, serta dapat disebarluaskan menggunakan sebuah jaringan seperti internet.
Yang kelima, masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet. Yang pertama, penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial, etika, politik, maupun ekonomi yang tak terelakkan. Internet telah masuk ke segala penjuru kehidupan masyarakat. Semua orang dapat memanfaatkannya tanpa memandang status sosial, usia, juga jenis kelamin. Adapun masalah sosial yang biasa terjadi yaitu berkembangnya budaya narsisme, budaya yang lebih instan, timbulnya rasa malas, budaya sosmed, hilangnya rasa malu, plagiat, dan kehilangan jati diri. Yang keenam, jenis-jenis jaringan. Yang pertama, LAN, Local Area Network, adalah sebuah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil. Umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. Biasanya jarak antara node tidak lebih jauh dari sekitar 200 meter. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network. Sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN. Misalnya antar gedung dalam suatu daerah, wilayahnya seperti provinsi atau negara bagian. Dalam hal ini, jaringan yang menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh yaitu jaringan beberapa kantor cabang, sebuah bank di dalam sebuah kota besar yang dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, WAN, Wide Area Network, adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit ataupun kabel serat optik karena jangkauannya yang lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, tetapi mulai menjangkau area wilayah otoritas negara lain. Sebagai contoh jaringan komputernya yaitu kantor Citibank yang ada di Indonesia ataupun yang ada di negara lain yang saling terhubung, yaitu jaringan ATM Mastercard, Visa Card, atau yang tersebar di seluruh dunia, dan lain-lain. Sekian materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.